Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, khususnya alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang gelar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang hadir di Masjid Nurul Islam KPR 1 Perawang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya cintai, alhamdulillah, Allah masih memberi kita nikmatnya. Islam masih bersarang di hati kita, iman masih menempati dan menyinari relung hati kita. Alhamdulillah, dengan itu kita datang ke tempat ini. Tidak ada yang kita harap kecuali ridha ilahi. Mudah-mudahan keikhlasan ini berbuah pahala yang besar, rasa syukur kepada Allah yang maha besar, sehingga kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih besar untuk menghadapi hari yang sangat besar, yaitu di saat kita berkumpul di padang mahsyar. Mudah-mudahan surgalah tempat kita dan dijauhkan wajah kita dari api neraka. Amin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia terhebat yang paling bersahabat. Gimana tidak, dia disebut Allah sebagai Nabi pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu, hai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Membawa rahmat, kasih sayang, kelembutan, keselamatan. Maka siapapun yang menghidupkan sirahnya, menegakkan sunnahnya, pasti akan lebih rahmat, lebih berkasih sayang, lebih terhormat, lebih mulia, dan lebih dihormati. Yang sebaliknya, makanya aneh bin ajaib bila ada sebagian, walaupun segelintir dari orang-orang yang pemangku kepentingan menebarkan isu-isu yang tidak menyenangkan, bahwa menghidupkan kembali ajaran Nabi, menegakkan dan istiqamah di atas sunnah, menyebabkan kita menjadi orang keras atau orang radikal dan sebagainya. Ini jangan-jangan juga belajar sama Abu Jahal dulu, ketika menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah sebagai bibit radikalisme. Tapi bahasa masa itu tuh kan radikal, bahasa sekarang, bibit-bibit pemecah umat. Oleh situ mari kita lihat dengan mempelajari langsung sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan belajar langsung itu kita tidak lagi mendengar tentang Nabi dari orang yang membenci, tapi mendengar langsung dari Nabi tentang kehidupannya yang suci. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita menerima dan dikuatkan diri kita untuk mengamalkan. Kaum muslimin, kemarin ketika sampai Nabi di Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib, yang artinya apa arti Yathrib? Celaan, mencela. Ini nama kurang bagus. Oleh sebab itu Nabi SAW merubah namanya dengan nama Al-Madinah. Apa makna Al-Madinah? Kalau bahasa letterlechnya kota.
tapi asli maknanya dari tamaddun. Kita sering menyebut tamaddun Melayu ya, sehingga kota-kota kita banyak yang menggelar diri dengan kota smart madani. Misalnya Pekanbaru, apa maknanya madani? Tamaddun yaitu berbudaya dan beradab. Jadi kota yang penuh dengan budaya dan adab. Nabi juga merubahnya dari Yathrib dengan memberi nama dengan Thayyibah. Masih ingat lagi? Thayyibah yang artinya adalah kebaikan, atau Tabah juga makna yang sama. Disebut pula oleh Nabi dengan Al-Mubarakah, yaitu yang diberkahi, kota yang penuh dengan keberkahan, sehingga yang sedikit bisa lebih cukup dari yang banyak, yang sulit bisa memudahkan lebih daripada yang lapang. Subhanallah, inilah Madinah yang penuh dengan keberkahan. Siapa yang masuk ke dalamnya penuh dengan pancaran iman. Tak percaya, tengoklah orang-orang yang di kampung, Masya Allah, pergi ke masjid aja payah, tapi sampai di Madinah, Masya Allah, belum buka masjid dia sudah nunggu. Nah, dia di trip pertama, pulang trip terakhir, karena singgah di pasar dulu, jadi terlambat pulang ke hotelnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nabi SAW juga membawa kebaikan dan keberkahan ketika sampai di Madinah. Madinah pada asalnya adalah daerah yang payau atau rawa, sehingga rentan berpenyakit yang dibawa oleh nyamuk-nyamuk seperti kolera atau humma. Maka Nabi SAW pun berdoa supaya penyakit ini, endemi ini, dipindahkan ke tempat lain. Maka Allah pindahkanlah ke Juhfa, sehingga sejak itu Madinah menjadi negeri atau kota ya dengan ekosistem terbersih di dunia sampai hari ini. Indeks kesehatan atau ekosistem kota-kota besar terbersih di dunia tahun 2021 kemarin masih dipegang oleh kota Al-Madinah. Itu dengan ekosistem paling bersih. Subhanallah, berkat doa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian dulu Madinah sebelum Nabi hijrah penuh dengan permusuhan dan kebencian antara suku Aus dan Khazraj. Mereka saling berperang, saling menjatuhkan. Masuk waktu atau ronde pertama? Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka saling bermusuhan, ditambah dan disulut oleh orang yang juga punya kepentingan dengan permusuhan itu. Para produsen senjata suka ada orang yang berperang, yaitu Yahudi. Waktu itu mereka banyak memproduksi senjata di Madinah, sehingga ketika Aus dan Khazraj suka berperang, senjatanya laku. Sampai hari ini negara-negara yang produksi senjata-senjata canggih suka mengadu domba. Sebutlah misalnya apa? Tak berani nyebut dombanya. Di kampung sendiri aja tak berani, apalagi di kampung orang itu. Nah, iya, lihatlah negeri-negeri produsen senjata, pesawat-pesawat tempur, apalagi apa namanya, rudal-rudal antar benua dan sebagainya. Negara-negara produsen nuklir suka mengadu domba, khususnya antara umat Islam.
khususnya antara umat Islam, yang memang cara untuk melemahkan mereka dengan diadu domba sesama mereka. Gara-gara kunut subuh bisa-bisa masjid dibelah, gara-gara doa bersama bisa-bisa masjid dibubarkan pengurusnya, pokoknya gara-gara hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi hal-hal yang besar, tapi bisa menjadi peristiwa besar. Sayangnya terlibat pula di dalamnya orang-orang yang besar atau yang berkepala besar. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa prinsip perdamaian abadi antara sesama kaum muslimin secara khusus, yaitu dengan mempersaudarakan antara setiap muslim dengan muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Al-muslim akhul muslim. Barangkali Bapak dan Ibu masih ingat kemarin khutbah pertama Nabi. Kalau bahasa sekarangnya pidato kenegaraan atau pidato politik. Katakanlah itu, tapi kita katakannya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat yang dia sampaikan. Ya ayyuhan nas, absus salam. Absu assalam. Tebarkanlah salam. Allah. Coba tengok orang yang kalau sudah tidak bersapaan lagi, kalau bahasa Bangkina tidak ketahuan, apa bahasa Indonesia tidak ketahuan tuh, tidak berbaikan, pasti dimulai dengan tidak mengucapkan salam atau tidak menjawab salam. Kayak Ustaz, kan mulai di situ tuh. Salam kawan, assalamualaikum. Kadang waalaikumsalam, tidak pandang. Dimulai di situ. Maka Nabi alaihissalam menjadikan salam sebagai syiar umat Islam. Bahkan itu tanda kita beriman dan tanda kita akan masuk surga. Seperti di ujung hadis dan hadis yang lain. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman. Memang surga tak halal kecuali bagi orang beriman. Wala tu'minu. Tak mungkin kalian beriman hatta tahabbu. Sampai kalian saling mencintai. Orang beriman itu saling mencintai. Kalau sudah saling membenci, berarti tidak sempurna iman. Orang beriman wajib mencintai orang beriman. Kalau tidak, makanya kalau ada orang berkoar-koar mengatakan mencintai, kasih sayang, tapi tidak mencintai orang beriman, dia tidak beriman. Berapa banyak orang, subhanallah, memegang corong, belajar berbicara di mimbar-mimbar, di podium-podium, di media-media, mendiskreditkan umat Islam. Dia mengatakan dialah yang paling hebat dan paling beriman. Demi Allah tidak. Sampai kalian mencintai orang beriman, baru dikatakan beriman. Nah, kata Nabi, wala tahabbu. Kalian tak mungkin saling mencintai. Afala adullukum ala amalin iza fa'altumu tahabbtum. Sekarang syarat masuk surga beriman, dan syarat orang beriman saling mencintai. Nah, mau tak kalian saya tunjukkan amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kalian lakukan kalian saling mencintai. Allah. Apa itu? Afsus salama bainakum. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam kepada di antara kalian. Tentu ada yang bertanya, kepada siapa saja kita mengucapkan salam ya Rasulullah?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallim ala man arafta wa man lam ta'rif." Ucapkan salam kepada siapa yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Di sini Imam An-Nawawi menarik kesimpulan, andainya seseorang bertemu dengan yang tak dikenal, lalu dia ragu apakah dia Islam atau tidak Islam, selama dia tidak punya bukti nyata dia bukan orang non-muslim, maka dia boleh mengucapkan salam. Jelas ya? Jadi hukum asalnya bukan tidak ada salam, yang terbalik. Kadang-kadang tengok dulu dia pucat rambut sampai ujung kuku. Nah, kalau tengok sama dia besar badan sama saya, masuk salam. Enggak. Hukum asalnya salam itu harus menyebar di kalangan kaum muslimin, diucapkan tanpa syarat dan dijawab juga tanpa syarat. Harus dia misalnya baru saya jawab salamnya bila sudah jadi imam di Masjid Nurul Islam, enggak. Atau dengan syarat enggak pernah berdosa, enggak. Atau syaratnya selama kau masih merokok saya tidak ucap salam, enggak. Kau muslimin orang berdosa tapi bersyahadat masih beriman, itu adalah saudara. Kecuali ada tujuan-tujuan tertentu untuk memberikan teguran yang istilahnya adalah al-hajru. Al-hajru, dan itu hajru itu bukan selama hidup. Hajru itu paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Kemudian hajru kalau tak ada gunanya tidak dilakukan. Baginda Rasulullah SAW tidak menghajar seluruh masyarakat di masanya atau sahabat yang melakukan kesalahan. Nabi tidak menghajar seluruh sahabat yang melakukan kesalahan sekalipun besar. Karena masalah hajar itu bukanlah senjata pertama, tapi dia adalah senjata pemungkas. Tidak lagi bisa dengan hajur, berarti tidak mungkin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang manusia kaum muslimin karena semangat mengelompok, bukan semangat dakwah, saya katakan selamat mengelompok, tidak mau salam, tidak mau jawab salam kecuali yang sekelompok dengannya. Ini bertentangan dengan prinsip yang ajarkan Nabi alaihissalatu wassalam, sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Salamlah kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang tidak engkau kenali. Dan itulah syarat untuk saling mencintai, dan mencintai itu syarat untuk beriman, dan iman syarat mutlak masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi perkataan Nabi afsus salam, menghilangkan sekat-sekat yang selama ini karena diadu-adu oleh orang Yahudi antara Aus dan Khazraj. Menebarkan salam, menghilangkan sekat-sekat antara ini Ansar, ini Muhajirin. Sebab kalau udah mulai nak salam, mulailah curiga, ngapain nih orang Mekah ini menghabisi kita di sini. Kekhawatiran timbul saya kaum muslimin muslimat. Kita aja numpang orang di rumah kita lebih dari seminggu, sepekan. Bilo pulang lagi. Padahal keponakan sendiri kadang risau. Nah, risau kan? Numpang orang bikin kedai di tanah kita. Awalnya semak, habis itu sudah lapang oleh dia. Dan mulai laku, risau kita. Sah? Gitu kan? Risau. Ada orang Masya Allah, tanahnya ditinggal. Lepas itu dimanfaatkan oleh orang. Ditebas, dilapangkan, dah bagus, tiba-tiba dia akan bikin alibi untuk menyuruh orang ini pergi. Habis itu tinggal lagi bersemak lagi. Allah musta'an. Coba bayangkan. Itu memang ada di manusia. Ada di manusia. Seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, manusia itu punya bibit-bibit hasad dalam hati. Ma min ahadin illa wa fihi hasad. Tidak ada seorang pun kecuali ada bibit hasad di dalam
di dalam hatinya. Ya, dalam jantung sebenarnya, tapi tonton biasa dengan hati. Kecuali ada bibit hasad di jantung hatinya. Bedanya fa ammal karim, orang yang hatinya mulia, akhlaknya tinggi, bodinya agung, dia itu fayukhfihi, dia akan menekannya dan tak terlihat dalam tindakannya. Wa ammal laimu fayubdihi, adapun orang yang buruk perangai akan dia perlihatkan, nampak dalam tindakannya. Ya, kalau sudah nampak dalam tindakan, berkesan dalam hati yang dihasadkan. Ya tak? Orang hasad yang buruk perangai, dia akan nampakkan segala sesuatu akan dia halangi untuk didapatkan oleh orang yang kepadanya dia hasad. Dicobanya untuk menghalangi. Ini orang buruk perangai. Pernah bertemu orang seperti itu? Tidak pernah. Syukurlah. Oh, saya sering menemukannya. Ya, sering menemukannya. Orang-orang yang Masya Allah hasadnya luar biasa. Hasadnya luar biasa. Pokoknya dia sudah punya 50 jabatan, tapi dikasih yang satu ke orang dia tidak mau, akan dihalanginya. Subhanallah. Dia pendapatan sudah misalnya ratusan juta sebulan misalnya, tetap juga dihalangi pendapatan untuk orang lain. Apa sebab? Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa senang orang dapat. Walaupun dia sudah overload sebenarnya, sudah kebanyakan. Ada teman saya orang Uzbekistan menyebut istilahnya seperti beruk atau beruk bau kira. Apa bahasa sini? Monyet. Monyet. Pernah enggak nengok monyet? Pernah. Pernah enggak nentes monyet? Enggak pernah. Coba nanti bawa stand dan pisang. Saya dulu enggak tahu sampai saya naik ke puncak Hada di Taif. Tempatnya puncaknya ibarat puncak Bogor lah di sana itu, dingin. Saya lihat seekor, kan di situ banyak gerombolan monyet itu. Bisa dikasih makan langsung dari mobil kita. Subhanallah, saya lihat monyet sedang berduaan. Ternyata monyet ada juga berduaan. Ada anaknya juga. Dikasih pisang satu, ambil tangan kanan. Kasih lagi, ambil lagi tangan kiri. Kasih lagi, ambil pakai kaki kanan. Kasih lagi, ambil kaki kiri. Kasih lagi, dia dipakut begini. Kasih lagi, pokoknya tidak ada yang tidak diambilnya. Datang kekasihnya tadi yang dia sedang memadu kasih tadi, diminta lari dia bawa, tidak mau dia kasih. Padahal sudah tercecer sebagian, tidak terbawa oleh dia. Ginilah. Akhirnya betul lah orang tua-tua dulu menyebut orang-orang yang tamak dan kedekut dengan condong bau macam buruk. Itu jadi saya praktekkan langsung nampak. Oh, betul lah ini. Betul lah, orang yang tamak kemudian kedekut itu seperti itu buruk. Belum pernah tes ya? Coba nanti. Lebihnya lagi, monyet tuh tukang cemeh terus. Tidak pernah memberi apresiasi, selalu mencibir. Coba bayangkan, baru dimandikan oleh tuannya, langsung dicibirin tuannya. Ada yang punya monyet enggak? Tidak pernah. Coba pinjam nanti. Coba mandikan. Orang mandikan monyet gimana? Ya enggak punya gimana tahu. Monyet itu cara mandikannya dilempar aja dalam air. Habis itu dia berenang sendiri ke tepian. Nah, kalau gini hasilnya pasti dicibirinnya kita. Sampai-sampai jadi tamsil dalam ilmu pendidikan, mendidik anak itu jangan seperti memandikan monyet, tapi seperti memandikan kuda. Coba kuda, doronglah dia ke dalam air, kena tendang kita. Tidak mau dia, kita harus duluan masuk sungai atau masuk air itu. Baru dia ikut nanti. Dikosok-kosok kepalanya, keningnya itu tambah apa dia tuh. Lalu kita mandikan.
Habis itu meringkik mesra dia, meringkik mesra, siap untuk ditunggangi. Jelas? Ngapain aja disuruh mau dia setelah itu. Kalau monyet enggak, orang mandikan monyet gimana? Hah? Pakai tali aja dalam sungai. Habis itu dia berenang keluar. Habis itu apa yang dilakukan? Mencibir mencibir tuannya. Cobalah terus. Nah, mencibir. Ada seorang ustaz cerita dia pergi ke Priaman. Ustaz dari Padang. Pergi ke Priaman, kan banyak situ monyet untuk ambil kelapa tuh kan. Lewat ustaz tuh dicibir sama lewat. Bang dicibir dah. Awak kenal pun enggak dah. Belum kenal sudah dicibirinnya. Coba subhanallah. Jadi yang kenal enggak kenal tuan, yang berbuat baik, buat buruk, semua kena cibir sama dia. Inilah modelnya. Model monyet. Kalau ada manusia tamak, kedekut, hasad, macam inilah tamsilnya oleh orang tua kita dulu. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka untuk menghilangkan itu Nabi memberikan terapi iman. Apa sebab? Iman itu takkan ada di jantung hati selama hasad masih duduk di situ. La yajtami'u fi qalbi ahadin imanun wa hasad. Hadis surat Tirmizi, tidak akan pernah bergabung dalam satu hati hasad dan iman. Idza wujida ahaduhuma rufi al-akhar. Bila salah satunya ada, yang lain akan pergi. Oleh sebab itu, kalau ada orang selalu hasad hatinya, lalu dia bilang saya orang beriman, saya masih meragukan. Apa sebab? Nabi mengatakan, tidak berkumpul hasad dengan iman dalam hati seseorang. Oleh sebab itu, kalau siapa yang ada dalam hatinya, lihat orang dapat nikmat tidak suka, ya dia dapat 5, orang dapat 1, dia tidak rela. Kan dia dapat 5, orang dapat 1, tetap dia incar juga yang 1 itu. Subhanallah, incar juga yang 1 itu. Padahal yang 5 aja tidak terjalankan sama dia, sampai yang 1 pun masih dikejarnya. Ini akibat hasad yang diperturutkan. Akhirnya melahirkan orang-orang yang kedama, kedekut, dan hasad. Nah, Nabi SAW menghilangkan itu karena memang bibit itu ada. Mereka sebelumnya berperang, sah? Mereka sebelumnya belum saling kenal. Sekarang datang orang dari Mekah pula, muhajirin, tak ada hubungan apa-apa dengan kita, tiba-tiba tinggal di tanah kita, tinggal di rumah kita, tinggal di lingkungan RW kita. Sekarang nak menguasai pula, gitu ya, nak menguasai pula, karena memang muhajirin selalu diutamakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Selalu muhajirin dulu disebut, baru ansar. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa pemerintahan Islam itu di tangan orang-orang Quraisy, bayangkan itu, sudahlah terusir dari negerinya, kemudian numpang di tempat kita, habis itu nak menjadi petinggi pula. Gimana kira-kira sih, Ustaz? Nah gimana? Rela tuh? Nggak rela ya? Nggak bisa jadi sahabat. Nggak bisa jadi orang Ansar. Makanya Nabi membalas cinta Ansar ini dengan perungkapan yang terkenal, ad-damu bid-dam, darah dengan darah, an-nafsu bin-nafs, jiwa dengan jiwa. Law salakal ansaru wadi, aw law salakal ansaru wadiyan wa salakan nasu wadiyan akhar wa salaktu wadiyal ansar. Andainya orang Ansar lewat suatu lembah, yang lain-lain lewat lembah yang lain, saya ikut lembah Al-Ansar. Jelas? Makanya ketika Ansar bersedih di perang Hunain, orang-orang baru masuk Islam dikasih 300 kambing, 100 sapi, 100 unta. Mulai ada perasaan, ini Nabi dah mulai cenderung ke kaumnya ini. Dan Nabi kumpulkan orang Ansar. Hai orang Ansar,
Tidak boleh orang lain ikut dikumpulkan. Hai orang Ansar, bukankah dulu kalian dalam keadaan sesat? Awak dibilang sesat marah ya. Awak dibilang sesat kan marah ya. Nah, dulu kalian sesat. Fahadakumullahu bih, Allah beri kalian hidayah dengan datangnya saya. Alam takunu alatan fa'agnakumullahu bih, bukankah kalian dulu miskin-miskin lalu Allah cukupkan kalian dengan keberkahan datang aku? Bukankah kalian alam takunu a'daan fa'allafallahu bainakum bih, bukankah kalian dulu saling bermusuhan lalu Allah damaikan kalian dengan aku? Itu nikmat apa lagi tuh sih? Sesat dapat petunjuk, berperang berdamai, ya saya miskin-miskin jadi serba berkecukupan. Dengan apa? Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi beri kata pungkas, ala tuhibbuna ayyarji'an nas bil aghnam bil an'am atau bil bahaim wa tarji'una an wal amwal wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak rela orang-orang itu kembali membawa binatang-binatang ternak, membawa harta-harta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sadar orang Ansar ternyata Nabi masih mencintai mereka. Nah, cinta itu lebih mahal daripada 100 ekor sapi, 100 ekor onta, 300 ekor kambing. Ya, kita kan sering mengukur cinta dengan pemberian. Maknya dikasih 5 juta, awak dikasih 3 juta. Udah berubah cinta? Bukan. Cinta itu tidak selamanya dengan pembuktian harta. Cinta itu adalah setia bersamamu sampai ajal menjemput. Itulah cinta kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka menangislah mereka sejadi-jadinya sampai basah kuyup jenggot-jenggot mereka oleh air mata. Mereka baru sadar sekarang Nabi SAW tidak berubah, akan tetap bersama mereka di Madinah. Kaum muslimin dan muslimat, ini mengokohkan orang Ansar dengan iman ini, menghilangkan rasa hasad sampai Allah sendiri yang memuji mereka. La yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Mereka sama sekali tidak punya kepentingan atas datangnya orang hijrah ke tempat mereka. Tidak pernah mereka mengharap dapat sesuatu kecuali surga Allah tabaraka wa taala. Dengan itu apa? Maka prinsip persaudaraan inilah yang ditanamkan Nabi dengan menebar salam. Taib. Yang kedua disebutkan kemarin oleh Nabi SAW, wa at'imut ta'am. Wa at'imu at-ta'am. Berilah makan. Selalu memberi makanan. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanan itu yang paling barakah, yang paling banyak tangan memakannya. Jadi makanan kita semakin banyak orang yang merasakannya, semakin diberikan keberkahan oleh Allah tabaraka wa taala. Harta itu bukan banyak yang menjadi patokan, percayalah, tapi justru keberkahannya. Berapa banyak orang hartanya banyak tapi tak bisa berbuat banyak. Pergi, habis hidupnya, apa yang ditinggalkan oleh kalian? Enggak ada. Di masjid tak ada namanya tercatat oleh malaikat bahwa pernah membeli AC misalnya atau mengganti karpet. Pergi ke sekolah tak pernah juga tercatat oleh malaikat nama di situ. Tidak ada membayarkan sekolah untuk anak yatim misalnya, atau untuk belikan bangku yang kurang, atau belikan buku-buku yang tidak ada. Di dalam dakwah dia tidak punya andil juga, tidak tercatat, tidak pernah mempersiapkan segala kepentingan yang diperlukan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi dia, duitnya banyak, tapi tak ada sedekah jariyah yang akan diterima. Tapi masya Allah ada seorang gajinya pas-pasan bisa bikin masjid. Mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ada yang masih lupa? Masih ingat? Terpaksa diulang lagi nampaknya. Kisahnya seru juga ini.
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada seorang dosen, ini kisah nyata di Jawa Timur, seorang dosen di UIN Malang. Dia itu bertekad bangun masjid atas biaya sendiri. Kerjanya hanya dosen. Dosen tahu gajinya berapa? Tahu kan? Rahasia umum rupanya. Ya. Sekedar bayangan saja, saya pertama diangkat selesai doktor dulu, pertama diangkat langsung dengan 3C dengan gaji sangat banyak, 1.625.128,25 rupiah. Sesak napas nyebut angkanya. Nah, kan 1.625.128,25 rupiah. Banyak kan? Banyak. Naik. Sekarang itu rahasia. Nah. Jadi kaum muslimin muslim. Intinya tekad itu berangsur lambat tapi pasti sampai selesai masjid dia bangun. Subhanallah. Sampai lupa dia menikah. Umurnya sudah di atas 30, belum juga menikah. Karena tujuan pikiran yang selalu ada di pikirannya bikin masjid. Sebab dia terbayang bahwa siapa yang bikin masjid lillahi ta'ala, Allah siapkan baginya istana di surga. Bukan istana kosong, ada bidadari sekali dalam. Iya tak? Kosong pada bidadarinya. Dengan istri sekali enggak? Iya, sudah ada penunggunya sekali. Oleh sebab itu maka dia siapkan masjid. Rupanya kaum muslimin, dia tidak berpikir tentang pernikahannya, orang lain yang memikirkan. Pergi dia berkunjung ke tempat pesantrennya, tempat dia nyantri dulu, ketemu sang kiai. Lalu sang kiai bilang, besok hari Ahad kamu datang ke sini agak necis ya pakaiannya. Soalnya dia macam saya juga tidak suka bergaya itu. Gaya pun tidak ganteng juga jadi. Nah, dia sudah ganteng sebenarnya. Tidak bergaya. Besok pakai sepatu, pakai jas, lalu pakai nasi katanya kan. Ada apa ya? Pokoknya datang aja, siap-siap aja. Tidak dikasih tahu. Datang dia kan orang, apalagi kalau orang Jawa tuh dengan kiai kan sangat manut sekali kan, masya Allah. Iri pula kita nengoknya. Awak jadi kiai tapi murid-murid enggak macam apa. Jadi masyaallah kiram. Datang hari Ahad tuh orang udah banyak berkumpul, macam ada hajatan walimah gitu. Dia waktu itu tenang aja, mungkin anak kiai akan menikah. Makanya berarti saya diundang untuk menghadiri pernikahan anak sang kiai atau menantu kan. Sampai di situ oleh sang kiai bilang, "Ya fulan, silakan duduk." Disuruh duduk di tempat pengantin pria. Nah, kenapa ya? Kamu hari ini kan kami nikahkan. Waduh, waktu itu begini deh. Saya tidak ada bersiap kiai. Tidak perlu persiapan, kami sudah siapkan. Itu calon istrimu, ini calon mertuamu. Sekarang tinggal kamu mengatakan siap, kita akan. Mahar sudah kami siapkan. Semua sudah siapkan oleh sang kiai dengan orang tua atau calon mertuanya tadi. Nah, gimana? Tentu bingung dia sih. Antum saja, saya pun bingung juga gitu. Walaupun sudah pengalaman nikah kan, bingung. Nah, jadi akhirnya minta izin dia. Kalau gitu saya minta izin mak saya dulu, saya dulu. Oh ya silakan. Dia pergi nelpon. Mak, saya sedang di pesantren. Saya akan menikah. Loh, kamu kok nak bagi tahu ibu? Nah, lalu diceritakan kronologinya. Saya dijebak kiai. Oh, Pak Ye. Kalau Pak Ye lanjutkan sayang. Jadi maknya pun percaya sama kiai itu. Lanjutkan. Kalau Pak Ye yang suruh amak ridha, selanjutkan. Terus mana hadir? Rumahnya gak jauh, gak bisa. Akhirnya terjadilah pernikahan itu.
tanpa persiapan. Nah, ternyata Allah mengurus urusan hamba yang mengurus urusannya. Coba lihat. Wallahu yatawalla as-salihin. Wallahu yatawalla as-salihin. Baik. Selesai dengan nikah satu, enggak, ada nikah kedua lagi. Juga dipersiapkan oleh Allah SWT. Jadi rupanya walaupun dia lambat nikah gara-gara bikin masjid, ternyata Allah siapkan duanya dua kejutan pernikahan. Mau dengar setelah azan atau setelah sholat nanti atau sekarang juga? Nah, setelah salat isya insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun tak bisa dulu belakang. Waalaikumsalam.
ceritanya begini. Dalam bertemu dengan seorang pengusaha batik, teman lamanya waktu di pondok. Jadi temannya cerita, anak saya dah tamat pondok pula SMA, jadi nak carikan jodoh untuknya. Kamu kan di kampus tuh pasti ada anak-anak muda yang siap untuk menikah. Kalau di Jawa kan biasa nikah-nikah muda itu di tengah, ini tempat duduk calon pengantin laki-laki. Nah, dan pada itu tadi mungkin karena tergesa-gesa, karena gugup, dia ada duduk di tengah ini awalnya. Sini Ustadz, sini tuan rumah kan, dia tengah-tengah ini. Baru dah ada nampak yang diinginkan hatinya. Akhirnya selesai pulanglah masing-masing. Jadi ditelepon esoknya oleh sang ayah perempuan ini. Ustaz, sang ayah tidak tahu juga, yang penting anaknya setuju. Itulah sang ayah tidak tahu setujunya sama yang mana. Dia kan asik bercerita tadi. Telepon, fulan, anak saya alhamdulillah setuju. Alhamdulillah setuju, terima kasih atas jasa baik antum. Ginilah untuk seterusnya, tolonglah dia datang nanti untuk melihat calon istrinya. Dia kan belum melihat tadinya. Dengan sekalian untuk membicarakan selanjutnya. Ini orangnya kaya nih, pengusaha batik. Datanglah pemuda itu, tengok sama anaknya. Kalau dia bilang sama ayah, bukan itu, bukan yang itu, yang mana? Itu disebutkan ciri-ciri Ustadz tadi yang sudah beristri tadi. Itu kawan ayah ada tua tuh kan, tidak apa yang tua, yang penting saya tidak mau kecuali dengan dia. Itu kawan ayah, bukan dia yang dicalonkan. Pokoknya saya tidak mau kecuali sama dia. Dia sudah beristri, tidak masalah. Pokoknya tidak mau kecuali sama, kalau tidak usah saya nikah dulu. Ayahnya berharap juga menikah. Akhirnya dengan berat terpaksa dilaporkan ke kawannya. Kawan, awak dah salah langkah nih. Dah salah langkah nih. Apa? Anak saya ingin nikah dengan kamu. Masih ingat enggak? Kemarin kamu kan duduk di tempat itu tengoknya. Akhirnya, aduh katanya, gimana caranya? Tadi juga di nikah pertama sudah masalah, di nikah kedua juga. Ini salah. Akhirnya subhanallah. Lama-lama akhirnya mau tidak mau kasihan juga nengok kawan. Dia sebenarnya tidak tegas, tapi itulah. Sang anak pun macam mabuk kepayang sama dia. Ya, macam banyak sejundai kalau segitu aja kan. Tidak mau, pokoknya bersetegang tidak mau kecuali dengan ustaz itu. Kalau tidak akan menikah selamanya. Lalu kalau anak perempuan ngancam kayak gitu kan takut orang tuanya. Akhirnya gimana caranya ngasih tahu sama istri pertama ini? Ya kan? Nak minta izin pasti tidak keluar izin. Ya kan? Akhirnya pakai teori kedua. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Minta maaf daripada minta izin. Akhirnya dia bawa, dia kan dia jualan minyak wangi itu, banyak dia jualan minyak wangi. Pokoknya yang model itulah dia bawa agak banyak dikit. Dek, abang mungkin sekali ini pergi agak lama. Kemana bang? Ke Pekalongan. Dia nggak boleh Pekalongan, jadi bawa dagangannya lebih banyak dari biasa. Mungkin sepekan. Tonton kan tahu nikah sama anak gadis, hukumnya 7 hari di tempat yang baru ini. Kalau yang janda 3 hari, maka dia sebutkan 7 hari. Jadi abang mungkin tidak pulang selama 7 hari. Semoga, pokoknya pandai lah dia. Balik. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Syahidnya, ya yang jadi apanya? Bahwa dia tak pernah memikirkan itu sama sekali, tidak pernah berniat. Tapi rezeki yang Allah bawakan untuk dia. Nah inilah yang terjadi pada orang-orang yang dididik oleh Nabi, orang Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Ya berapa banyak kejutan-kejutan yang Allah
berikan kepada orang Ansar. Semakin mereka keluarkan, semakin Allah berikan tambahan. Semakin Allah mereka ikhlas membantu muhajirin, semakin mereka dapatkan ketentraman dan ketenangan. Mereka la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini isi yang kedua. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam katakan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di waktu malam, di saat orang sedang tidur. Ini memang tidak semua orang bisa, hanya orang yang kuat-kuat saja. Kalau tadi menebar kekuatan sosial masyarakat, memberikan perhatian dengan sederhana tapi pengaruh luar biasa. Kaum muslimin mengucapkan salam, kan tak berat dah saya mengucapkan salam, tapi itu bisa pengaruhnya luar biasa dalam dakwah, dalam bermasyarakat. Orang gara-gara mengucapkan salam bisa membedakan ini orang baik, ini bukan orang, kan orang gitu. Kenapa? Bapak tuh orang baik itu, pokoknya asal jumpa kita mesti salam. Yang lain lagi deh, gimana? Wah, dia sombong sekali itu, salam aja nggak mau. Nah, mana yang membersihkan hati? Ketika dikatakan si fulan baik karena selalu salam, atau si fulan sombong karena tidak mau salam. Mana yang merusak hati? Yang kedua, tidak mau salam itu merusak hati. Kalau hati rusak, iman terjejaskan. Makanya Nabi beri resep ini, sebarkan salam di antara kalian, karena kebencian itu lahir dari meninggalkan salam. Kecurigaan itu lahir dari tidak mengucapkan salam. Sombong itu, tuduhan sombong itu datang ketika kita tidak mengucapkan salam. Kadang-kadang kita nggak tahu orang ucap salam tidak dijawab. Ada catatan tuh, Ustaz dah sombong ya. Nah, kenapa? Kemarin kami salam, Ustaz tidak jawab. Macam mana dia salam orang sedang macet di rumah? Dia salam dari mobil, di klaksonnya kan, klakson sebanyak-banyak atau klakson mana yang salam? Nggak tahu kita. Tapi jadi catatan. Coba yang kamu. Bahkan ada yang kritik seorang ustaz. Misalnya awak salam, dia dalam mobil tidak diturunkan ininya, tidak diturunkan kacanya. Itu juga jadi catatan. Makanya selalu saya bilang sama Ahmad, Mat, kalau lewat depan orang buka kaca. Tapi Ahmad kadang tidak mau juga dia buka kaca. Akhirnya terpaksa saya umumkan, kalau tidak saya buka kaca, berarti Ahmad yang bawa nanti. Saya umumkan jadinya. Nah, pokoknya lewat depan orang yang kita kenal, ya bukakan kaca dulu. Apa sebab? Nanti jadi catatan. Ustaz lewat kemarin tidak ada nyapu kita katanya, mentang-mentang. Awak tuh mentang-mentang tabu kan? Mentang-mentang ganti mobil, padahal mobil orang juga dibawa. Nah, kalau mobil orang dibawa sering lagi diganti, kan ya? Kalau bawa mobil orang pasti sering ganti rental, tentu ganti dia. Orang udah mulai banyak tafsirnya itu. Jadi kaum muslimin muslim, dinilah Nabi SAW menjadikan salam sebagai lambang cinta, dan cinta lambang iman. Imanlah menjadi lambang orang yang akan masuk surga. Inilah sirah yang dilanjutkan Nabi SAW di saat. Jadi proses mempersamakan atau menyatukan orang-orang di Madinah sebanyak itu dalam permusuhan hanya 10 tahun menjadi sampai ke puncak yang membuat mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bandingkan dengan kita sudah berpuluh tahun kadang kita berdakwah, tapi tidak sampai seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka wa yu'thiruna ala anfusihim wa kana bihim qasasa. Mereka mengutamakan saudaranya sekalipun mereka sebenarnya sangat membutuhkan. Itu yang belum sampai sama kita. Ya, kalau secara retorika kita pintar semuanya, tapi dalam praktek, ya praktek tadi saya katakan, kasih satu tangan kanan ambil, kasih lagi tangan kiri, habis itu ambil dengan kaki kanan, kaki kiri, habis itu dekat begini, nanti lagi kasih dan ambil dengan mulut. Akhirnya termakan pun tidak, tapi orang lain jangan beda. Ini gimana kaum muslimin? Ya, orang lain jangan sampai dapat.
Yang penting walaupun saya tidak bisa makan lagi, akhirnya seperti itu. Ada teman saya bilang seperti apa, orang Uzbekistan dia bilang macam apa namanya, guguk dikasih tulang tak pernah dimakan, tapi jangan coba-coba direbut. Jangan coba-coba direbut. Iya, tulang. Mau dia kasih tulang begitu? Siapa tuh yang kokok apa namanya? B berapa tuh? B A B E B M A B1 ya? B1 atau B2? Saya nggak tahu. B1. Nah. Jadi seperti B1 dikasih tulang. Ya. Bertumpuk tulang dekat dia, nanti dia nak mau kasih juga semua orang. Padahal tulang itu tidak habis seperti itu. Allah Ustaz. Banyak model sehingga ada di Madinah. Dengan demikian kuat hubungan dengan Allah, kuat hubungan dengan masyarakat. Akhirnya berpadulah itu sebagai suatu kesatuan yang kuat, ya, yang Allah berikan. Subhanallah. Kalau Allah sudah menautkan hati kita, wa allafa baina qulubikum وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Dialah Allah yang telah menyatukan hati mereka. Andainya kau infakkan seluruh perbendaharaan dunia, kau tak akan sanggup untuk mempertautkan hati mereka. Tapi Allah lah yang menyatukan. Dengan apa? Dengan iman tadi. Iman kuat dengan apa? Saling mencintai. Cinta itu tertanam dengan apa? Saling menebar salam di antara kita. Subhanallah. Jadi kalau seandainya nanti tuan-tuan terpilih jadi presiden, pidatonya ini isinya, ya, tebarkan salam. Nanti akan lahir iman yang membuat kita saling mencintai. Kalau tujuan semua masuk surga akhirat, tidak ada lagi orang yang akan berbuat dosa dalam pemerintahan itu. Tidak ada lagi. So, tujuannya surga akhirat. Tidak mungkin dengan maksiat. Tapi kalau lupa dengan itu, tujuannya masih duniawi. Dunia inilah yang, dunia itu kan kecil. Lalu kecil berebut-rebut kita. Padahal tidak habis juga kan? Tidak habis juga. Nah, tapi orang sudah pada berebutan dengannya. Tapi kalau tujuannya yang lapang, surga di akhirat yang luasnya lebih seperti luas langit dan bumi, dan itulah yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai motivasi dan sugesti, sehingga dengan demikian bertawaklah hati-hati dengan iman yang dikuatkan dengan menebar salam tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sebenarnya saya nak membahas tadi tentang pertumbuhan, pengembangan kemasyarakatan, pengembangan potensi yang ada di Madinah, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Mungkin kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tapi ini merupakan salah satu langkah Nabi SAW membina masyarakat Madani di kota Madinah yang tadi sudah dirubah namanya dengan nama yang mengandung makna yang baik. Kemudian didoakan bebas dari segala wabah dan penyakit. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW diberkahi apapun yang ada di dalamnya. Kemudian disucikan dari berbagai maksiat dan mengubah-ubah agama Allah SWT sehingga diharam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.